Saya yakin para YouTuber pemula sudah pasti paham ya, di saat kita upload video ke YouTube dan video kita sudah dipublikasikan, itu data analitik yang dimunculkan oleh pihak YouTube itu baru penayangan ya. Karena untuk rasio klik tayang dan rata-rata durasi tonton itu akan dimunculkan 2 jam kemudian. Nah, harapan kita tentunya video kita itu mendapatkan penayangan tinggi, rasio klik tayang tinggi, dan rata-rata durasi tonton tinggi, dan akan muncul tampilan hijau seperti ini ya. Nah, sebelum dimunculkan rasio klik tayang ini, mungkin kita harus berusaha ya. Nah, di saat penayangannya itu tidak muncul centang hijau, bagaimana cara mengatasinya? Karena untuk rasio klik tayang itu dipengaruhi oleh thumbnail ya, dan untuk penayangan itu dipengaruhi dari judul. Nah, di saat kita mencari judul, biasanya mungkin kita menggunakan teknik SEO atau mungkin bisa menggunakan teknik di pencarian YouTube. Apa sih hari ini kita upload video ke YouTube bisa masuk ke pencarian YouTube? Semisalkan sobat semua mau buat video tentang mancing betok atau mancing galatama ya. Nah, di sini saya coba buat judul mancing betok. Di sini kan banyak kata kunci dan judul yang bisa kita gunakan. Ada juga mancing betok monster. Semisalkan sobat semua membuat judul mancing betok monster ya. Nah, tetapi itu harus ada embel-embelnya ya di belakangnya supaya lebih menarik. Bagaimana di saat orang mengetikkan kata kunci mancing betok, video kita akan muncul. Nah, semisalkan dibuka video ini, video mancing betok, dan di sini adalah tampilan video-video tentang mancing betok ya. Nah, mungkin kalau kita menggunakan teknik ini, karena ini masih akun utama kita ya, bisa jadi video kita itu tidak ditemukan, kalah oleh saingan-saingan ini ya, karena ini videonya sudah banyak viewer. Nah, mungkin kalau kita masuk ke pencarian ini pun ya, kalau kita masuk ke filter dan lalu kita masuk ke kapan saja dan masuk ke hari ini, itu belum tentu video kita akan ditemukan. Nah, untuk lebih mudahnya mengetesnya, kita bisa menggunakan akun yang lain ya. Jadi sebelum 2 jam itu kita harus berusaha, sebelum dimunculkan data analitik rasio klik tayang, nah kita ganti akun. Semisalkan sobat semua menggunakan akun ini. Nah, tadi kan sobat semua mengetikkan kata kunci atau judul tentang mancing betok. Di sini kita ketikkan mancing betok monster. Begitu juga di saat kita mau mencari judul untuk video masak atau video-video yang lainnya ya, gunakan trik ini ya. Nah, mancing betok. Nah, dan di sini ada juga mancing betok monster ya. Kita masuk ke pencarian ini. Nah, di sini karena ini sudah akun yang berbeda ya, kita coba masuk ke titik 3 lalu masuk ke filter dan coba masuk ke kapan saja dan pilih hari ini. Kalau video kita SEO-nya sudah menang, sudah dapat, itu pasti akan muncul di pencarian seperti ini ya. Nah, apabila tidak muncul di pencarian YouTube seperti ini, usahakan coba sobat langsung mengganti judul yang lebih menarik lagi ya, karena di sini sudah banyak disediakan judul yang tadi saya ketikkan mancing betok. Ini kita bisa menggunakan mancing betok, tetapi kita bisa menggunakan banyak judul di sini ya. Ada menggunakan mancing betok umpan jangkrik, ada juga mancing betok penghilang ngantuk. Nah, di situ kita bisa membuat judul yang lainnya supaya kita bisa menyaingi video-video yang lainnya. Karena apabila di saat 2 jam video kita penayangannya rendah, itu bisa jadi dipengaruhi oleh judul di video kita tidak begitu menarik
dan sulit ditemukan ya. Dan perhatikan, untuk mendapatkan rasio klik tayang, judul sudah menarik, tetapi kalau thumbnail tidak menarik, video kita pun akan jatuh di pencarian YouTube, bisa-bisa ada muncul di paling bawah ya. Nah, usahakan di saat kita membuat judul, cari judul mungkin pakai akun utama ya. Ini kan akun cadangan. Di saat kita membuat judul mungkin kita masuk di pencarian akun utama. Tetapi setelah kita mempublikasikan, sebelum 2 jam kita harus ngetes, coba masuk akun YouTube yang lain. Apabila lebih bagusnya kita gunakan HP yang lain ya, kita masuk di pencarian YouTube. Nah, lalu ketikan judul yang kita buat nih, apakah judul tersebut sudah mudah dicari atau memang sulit ditemukan. Di situ kita bisa melihatnya ya, dan kita bisa melihat persaingan antara video kita yang dibuat. Nah, mungkin ini kan tampilan video-video mancing tentang betok. Nah, bagaimana caranya sobat semua buat tampilan thumbnail seperti ini supaya lebih bisa menyaingi ya video lainnya. Begitu juga di saat sobat semua mengetikkan kata kunci tutorial YouTube ataupun kata kunci masak ya. Ini misalkan saya coba contohkan cara masak ayam. Nah, di sini akan muncul tampilan konten masak. Coba perhatikan, dilihat dari judulnya. Nah, di sini kan dari judulnya mungkin lebih menarik, ada 4 resep masakan ikan yang enak ya. Kita bisa buat judul tersebut dan thumbnail kita bisa ikutin ya, supaya video kita itu bisa bersaing. Kalau kita masuk ke pencarian filter nih, di sini penonton yang paling banyak kita lihat di sini. Nah, ternyata video ini yang memang penontonnya banyak ya, padahal thumbnailnya sederhana tetapi penontonnya banyak, karena ini subscribernya sudah banyak. Kalau kita subscribernya belum banyak, tentukan judul video itu yang betul-betul menarik ya. Usahakan sebelum 2 jam sebelum dimunculkan data analitik di video kita yang ada di YT Studio, coba berusaha buat judul yang menarik dan thumbnail yang menarik. Apabila dalam 2 jam tidak muncul tampilan hijau seperti ini, apalagi tampilannya seperti ini ya, kayak durasi tonton nih. Di video saya durasi tontonnya rendah, itu tandanya abu-abu ya. Kalau abu-abu semua, saya jamin video kita tidak akan lagi bisa bertambah viewernya. Lalu kita harus bisa mengusahakan video kita itu penayangan dan rasio klik tayang harus bisa muncul berwarna hijau seperti ini ya. Tanda panahnya ke atas itu tandanya video kita akan terus meningkat viewernya ya. Perhatikan di saat kita membuat judul dan thumbnail ya. Semoga info singkat dari saya bisa bermanfaat buat sahabat YouTubeku. Jangan lupa dukungannya buat channel ini, mohon di like, di komen, dan juga di subscribe ya.